muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pada pertemuan lalu kita sudah menyampaikan hadis pertama tentang hadis Jibril alaihissalam yang menjelaskan tentang hakikat al-ihsan, yang mana al-ihsan adalah yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis kedua, an Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Hadis kedua ini diriwayatkan dari dua sahabat, dari Abi Dzar dan dari Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam qala, Rasulullah sallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah bagaimanapun engkau berada dan dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan serta susulkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi, wa qala haditsun hasan. Imam Tirmizi berkata inilah hadis yang hasan. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya, di antaranya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, terutama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, baik kepada Mu'adz dan juga kepada Abi Dzar, ya. Terutama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana kita ketahui, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman, ya, untuk berdakwah di negeri Yaman. Dan seingat saya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tidak kembali lagi ke kota Madinah kecuali di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, demikian juga kepada Abu Dzar, adalah tiga wasiat. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wasiat yang kedua, wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha, kalau kau melakukan keburukan, susulkanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan keburukan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di sini ada tiga wasiat. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Sering kita sampaikan, ya, makna takwa, ya. Takwa adalah takwa, ya, dan albir, kebajikan. Kedua kalimat ini jika disebutkan berbarengan maka maknanya masing-masing berbeda. Tapi jika disebut secara terpisah, takwa sendiri atau albir secara sendiri, maka yang satu mencakup yang keduanya. Yang satu mencakup yang keduanya. Sebagaimana kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya, maknanya dua lafal ini, kalau dua lafal ini bergabung maka maknanya masing-masing. Jika lafal ini terpisah maka yang satu sama dengan yang lain, ya. Kalau kita artikan, jika digabung dalam satu konteks maka maknanya masing-masing. Maknanya yang satu berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain. Maksudnya apa? Takwa tidak sama dengan albir. Akan tapi jika disebutkan hanya salah satu, dalam satu konteks, maka maknanya sama, yaitu takwa sama dengan albir. Baik, jika digabungkan maka takwa maknanya meninggalkan maksiat.
albir jika digabungkan, albir maknanya melakukan kebajikan. Ini kaidah saya sering ulang-ulang, tapi kita harus murajaah kembali. Adapun at-taqwa dan albir jika digabungkan maknanya adalah melakukan kebajikan dan meninggalkan maksiat. Contoh di mana dua konteks digabungkan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Berarti kebajikan albir maknanya melakukan kebajikan, takwa artinya meninggalkan kemaksiatan. Wala taj'allahu urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu. Wala taj'allahu urdatan aymanikum an tabarru wa tattaqu. Dalam surat Al-Baqarah, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu, an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Allah mengatakan, janganlah kalian menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai alasan untuk kalian tidak melakukan kebajikan dan ketakwaan. Di sini kebajikan ketakwaan digabung dalam satu konteks, maka ketakwaan artinya meninggalkan maksiat, kebajikan artinya melakukan albir artinya melakukan kebajikan. Adapun jika disebutkan cuma salah satu, ya, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Bukanlah kebajikan, ya. Kebajikan sini mencakup ketakwaan. Sini kebajikan di sini, kebajikan albir di sini, ini sama dengan takwa. Karena disebut dalam satu konteks. Ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Misalnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam ayat ini, kedua ayat ini Allah menyebutkan albir saja, takwa tidak disebutkan, ya. Maka albir sama dengan takwa. Kebajikan sama dengan bertakwa, itu meninggalkan kemaksiatan sekaligus melakukan ketakwaan. Sama seperti juga misalnya takwa saja yang disebutkan. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini takwa. Sama seperti dalam hadis ini, ya. Dalam hadis ini ittaqillah haitsu ma kunt. Ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Di sini wasiat pertama yang ingin saya sampaikan di sini, perhatikan, Nabi SAW suruh bertakwa. Nabi SAW suruh bertakwa. Dan takwa di sini disebutkan secara sendirian dalam konteks hadis ini, mencakup artinya berbaiklah, berbuatlah kebajikan dimanapun kau berada, kapanpun, dan bertakwalah, tinggalkanlah kemaksiatan kapanpun dan dimanapun. Meskipun banyak ulama ketika mentafsirkan takwa selalu dimaknakan kepada meninggalkan maksiat, karena itu hukum asal takwa. Lafal makna takwa hukum asalnya adalah anta ja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan penghalang antara engkau dan azab Allah, yaitu kau meninggalkan maksiat. Ini secara hukum asal, ya. Sehingga di sini Nabi mengatakan ittaqillah haitsu ma kunt. Perhatikan, ittaqillah haitsu ma kunt. Di sini haitsu ma kunta, ya. Artinya dimanapun kamu berada, dimanapun kamu berada, bertakwalah kapanpun, ya, kapanpun, bagaimanapun kondisimu. Haitsu ma kunt, itu bagaimanapun kondisimu.
kondisimu. Jadi kita jangan bertakwa ketika cuma di depan orang, sementara ketika bersendirian kita tidak bertakwa, ya. Dimanapun kamu berada, ya, perhatikan. Tatkala sendirian, di hadapan orang lain, di dalam negeri, ketika di dalam negeri, bersafar ke luar negeri, di rumah, di hotel, semuanya harus bertakwa, ya. Di rumah, ya. Di hotel. Ya, kenapa saya perlu rinci ini? Karena ada sebagian orang yang hanya bertakwa kepada Allah ketika di hadapan orang. Ketika sendirian dia tidak bertakwa. Dia hanya bertakwa ketika di hadapan orang lain. Ketika sendirian tidak bertakwa. Ada orang ketika dalam negeri dia bertakwa. Ketika bersafar luar negeri, dia tinggal bersama orang-orang yang tidak mengenalnya, tidak tahu asal usulnya, maka dia tidak bertakwa. Nakal di sana. Ini banyak. Banyak orang-orang ketika keluar negeri jadi nakal. Ada juga orang ketika di rumah dia bertakwa di depan istrinya, depan anaknya. Ketika sendirian di hotel dia nakal, ya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah dia main perempuan, entah dia mendengar musik, entah dia berjoget, entah apa dia lakukan. Maka bertakwa dimanapun kamu berada. Kapanpun mau malam hari, siang hari, pagi hari, ya, siang atau malam hari. Kenapa ada sebagian orang yang bertakwa hanya sekedar di siang hari, di malam hari dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan. Bagaimanapun kondisimu, kau sedang kaya, miskin, ya. Kaya, miskin, sehat, sakit, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Mu'adz bin Jabal ketika diberi nasihat oleh Nabi, dia akan bersafar, dia akan meninggalkan kota Madinah, kemudian dia berdakwah di negeri Yaman. Suatu jarak tempuh yang sangat jauh. Maka Nabi wasiatkan dia untuk bertakwa kepada Allah. Ini wasiat bagi kita semua. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan yang bahasan kita tentang muraqabah adalah ini, tatkala bersendirian, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kamu bersendirian, kamu di hotel sendirian, kamu di luar negeri, meskipun enggak ada orang yang mengenalmu, mengawasimu, yakinlah Allah Maha mengawasimu. Senantiasa menilai gerak-gerik matamu, senantiasa Allah menilai gerak-gerik hatimu, ya, senantiasa Allah menilai ucapan-ucapan lisanmu, ya. Maka hendaknya bertakwa kepada ini adalah wasiat yang siapa yang melakukannya maka dia akan bahagia dunia maupun di akhirat. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat kedua, dan wasiat ketiga kita akan bahas, ya. Ketiga. Type ini dulu, siapa? Yang berikutnya wasiat kedua. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Wa atbi sayyi'ata tamhuha, ya, sertakanlah atau susulkanlah keburukan dengan kebaikan. Susulkanlah keburukan, itu dosa, dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa tersebut. Nah, perhatikan di sini kita ada dua perkara dosa. Pertama as-sayyi'ah, itu dosa, dan ada al-hasanah, kebaikan. Nah, para ulama mengkiaskan atau menganalogikan dosa ini seperti ibarat najis.
Al-hasanat ibarat air suci. Yang kalau seorang melakukan dosa, kemudian disertakan dengan air suci, maka najis tadi bisa dihilangkan. Sebagaimana dalam suatu hadis ketika ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arab Badui, dia datang kemudian dia kencing di pojok masjid. Maka orang pada heboh. Orang mau bilang berhenti, berhenti. Kata Rasulullah SAW, biarkan dia kencing. Setelah dia kencing, maka Nabi SAW minta dihadirkan seember air, fa uhriqa alaih, kemudian air tersebut ditumpahkan ke kencing Arab Badui tadi. Maka hilanglah kencing Arab tadi, najis tadi. Dan Nabi juga SAW bersabda, idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath. Jika air telah mencapai 2 kullah, itu sekitar 200 liter, kemudian ada najis yang masuk, maka tidak berpengaruh. Apalagi najis cuma sedikit, tidak berpengaruh. Karena begitu banyak air yang dimiliki, sehingga najis-najis kecil tidak berpengaruh. Nah, kalau kita tahu dosa ibarat najis, kebaikan ibarat air suci, maka perbanyaklah kebaikan. Ya. Perhatikan, dengan memperbanyak kebaikan, ya, dengan memperbanyak maka dosa akan lebur. Akan lebur dalam lautan kebaikan, Ini dalil bahwasanya kebajikan bisa menghapuskan dosa. Ini dalil bahwa kebajikan bisa menghapus dosa meskipun tidak bertobat. Meski tidak bertobat. Ini yang disebut dengan istilah oleh para ulama, disebut dengan al-hasanat al-mahiyat, al-mahiyah. Yaitu kebaikan-kebaikan pelebur dosa. Kebaikan-kebaikan pelebur dosa. Dan itu banyak. Dalilnya sangat banyak. Di antara dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Dalam surat Hud kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat di penghujung hari dan sebagian di malam hari. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Kebaikan akan menghapuskan dosa. Ini dalil. Ini tentang kisah seorang lelaki yang di pinggiran kota Madinah. Dia merayu seorang wanita. Dia melihat ada seorang wanita berjualan korma. Kemudian dalam sebuah riwayat, dia melihat seorang wanita berjualan korma. Kemudian mengatakan, lihatlah korma dalam rumahku. Maka wanita ini masuk pengen lihat korma. Kemudian ketika wanita tersebut masuk, maka dia pun bahasa Jawanya menggerayangi atau dia menyentuh wanita tersebut, tapi tidak dia senggama, tidak dia setubuhi. Maka setelah itu dia menyesal. Dia pun datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya syahwat, ketika syahwat berkobar sekarang terkadang seorang lupa diri. Alhamdulillah orang ini dia masih sadar sehingga dia tidak terjerumus dalam dosa yang lebih besar, yaitu berzina. Dia menyentuh wanita tersebutlah dosa. Sebagaimana dalam hadis bahwasanya lebih baik seorang ditusuk dengan besi yang tajam daripada menyentuh seorang wanita bukan mahram. Tapi syahwat telah mendominasinya. Ketika itu dia pun ketakutan, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, aqim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkanlah kepadaku hukum had. Kenapa? Ya Rasulullah, saya telah memegang seorang wanita, hanya saya tidak berzina dengan dia. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab. Akhirnya dia salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia salat, Rasulullah SAW mengabarkan kepada dia salat berjamaah bersama Nabi. Nabi mengatakan, dosa-dosamu telah diampuni karena Allah menurunkan firman-Nya, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dirikanlah salat di penghujung hari, maksudnya salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, wa zulafan minal lail, dan salat isya. Innal hasanati yudhhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Artinya salatmu berjamaah ini menghapuskan dosa-dosa. Ini dalil bahwasanya kebajikan bisa menghapuskan dosa. Ya. Kemudian dalil yang lain seperti kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, cuma hanya saja Hatib bin Abi Balta'ah ini melakukan kebajikan sebelumnya.
Ya, dia bukan menyusulkan dosa dengan kebajikan, tapi kebajikan telah dia lakukan sebelumnya. Itu dia ikut serta dalam perang Badar. Dia ikut serta dalam perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Kemudian dia melakukan kesalahan pada tahun 8 Hijriah, itu 6 tahun berikutnya dia melakukan kesalahan di mana dia menulis surat mengabarkan kepada sebagian orang kaum musyrikin bahwasanya Nabi akan memerangi kota Mekah. Dan itu adalah bentuk pemberian informasi kepada musuh, dan itu berbahaya, dan dia melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan tersebut dosa besar yang dia lakukan, memberi informasi tentang kondisi Nabi yang ingin menyerang kota Mekah kepada orang kafir Quraisy. Namun kesalahan tersebut lebur dalam lautan kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu perang Badar. Makanya ketika Umar berkata, "Da'ni adrib unuqa hadzal munafiq." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Rasulullah sallallahu jangan. Wa may yudrik la'alla Allah ta'ala ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dari mana bisa jadi Allah telah melihat para peserta perang Badar, Allah berkata, lakukan apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian. Artinya dosa Hatib bin Abi Balta'ah dihilangkan, bahkan bukan karena kebaikan yang nyusul, bahkan kebaikan sebelumnya. Karena kebaikan sebelumnya kebaikan yang sangat hebat, yaitu dia telah ikut serta dalam perang Badar. Ini menunjukkan meskipun seorang tidak bertobat, penggugur dosa itu banyak. Sebagaimana saya punya pengajian khusus tentang hal ini, ada sekitar 10 penggugur dosa. Di antaranya ini al-hasanatul mahiyah, yaitu kebajikan pelebur dosa. Ya. Kemudian juga misalnya dalam hadis Nabi SAW bersabda tentang banyak amal soleh, seperti kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams, salat-salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat satu dengan Jumat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan satu sampai Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya idza ijtunibal kabair, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Jadi salat 5 waktu antara salat satu dengan yang lain menghapuskan dosa-dosa. Sebenarnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, bagaimana jika salah seorang kalian berada di depan rumahnya ada sungai yang dia mandi 5 hari sekali? Hal yabqa min daranihi syai', apakah ada dosa yang masih tersisa, kotoran dalam tubuhnya? Kata Nabi, kata para sahabat, enggak ada. Demikian juga salat 5 waktu diibaratkan seperti seorang yang mandi di air. Jadi salat seperti air yang banyak, seperti sungai. Satu salat seperti sungai. Jadi salat itu menunjukkan pahalanya besar. Ini dalil bagaimana para ulama menganalogikan kebajikan dengan air yang suci. Karena Rasulullah SAW menganalogikan salat dengan sungai. Ya, bagaimana seorang punya sungai yang ngalir depan rumahnya, dia mandi 5 kali sehari. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih tersisa kotoran di tubuhnya? Jawabannya tidak ada. Orang yang sering salat 5 waktu dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga wal jum'a ilal jum'ah, siapa yang salat Jumat berikutnya, dosa di antara 2 Jumat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan ila Ramadan, siapa yang Ramadan berhasil, Ramadan berikutnya dia pun bertakwa kepada Allah, Ramadannya diterima, maka dosa-dosa diampuni di antara keduanya. Demikian dalam riwayat, dalam hadis yang lain, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma, bahwasanya umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Haji mabrur juga demikian. Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummu, siapa yang berhaji tidak melakukan rafas, tidak melakukan kefasikan, dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan dalil tentang bahwasanya ada kebajikan yang menghapuskan dosa-dosa sangatlah banyak, disebut al-hasanatul mahiyah. Oleh karena wasiat Nabi SAW, jika kamu melakukan maksiat, maka susulkanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosamu. Contoh, seorang tidak sengaja atau sengaja syahwatnya membuat dia menonton film yang tidak benar, melihat yang haram, segera dia palingkan pandangan untuk baca Al-Quran, melihat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan-kebaikan. Ini dalil, ya. Dalil isyarat dari Nabi. Wasiat yang kedua ini isyarat bahwa meskipun seseorang maksimal dalam bertakwa, dia tetap akan bersalah. Dia suatu saat akan berdosa. Ingat, hadis ini bukanlah menyuruh seorang berdosa. Tidak apa-apa berdosa, tinggal nanti nyusulkan dengan kebaikan. Bukan hadis ini menyuruh kita seorang bermaksiat, kemudian tinggal kita tambal dengan kebajikan. Tidak. Tapi maksudnya, bertakwalah kepada Allah semampunya, semaksimal mungkin. Namun, tabiat manusia, sifat manusia yang itu sangat manusiawi, jika
dia berusaha bertakwa, suatu saat dia akan terjerumus dalam dosa. Siapa di antara kita yang bisa tidak berdosa? Kita pasti terjerumus dalam dosa. Kalau enggak tiap hari, 2 hari sekali, kalau enggak sepekan sekali, pasti berdosa. Kalau enggak tiap hari kita berdosa. Ya. Karena tidak mungkin seorang selalu istiqomah, maka ada solusinya. Solusinya kalau kau melakukan maksiat, maka susulkanlah dengan kebajikan. Niscaya kebajikan yang kau susulkan tadi akan menghapuskan maksiat sebelumnya. Dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Tidak bakalan sempurna, gampangnya demikian. Tidak akan sempurna, pasti ada kekurangan, pasti terjerumus dalam kemaksiatan. Ya. Ini wasiat yang kedua. Ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya diperhatikan oleh kita. Namanya kita mengaji, kita berusaha bertakwa, pasti ada kesalahan. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, tinggal kita menyusulkan dengan kebaikan. Tapi wasiat yang ketiga, wasiat ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Interaksilah kepada manusia, interaksilah dengan manusia dengan akhlak yang indah. Hal ini sangat urgent, terutama ketika seorang akan menjadi da'i. Lebih urgent lagi jika seorang adalah panutan. Seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang di mana dia diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman. Situ banyak orang Yahudi. Dan kita bahwasanya orang masyarakat yang mereka lihat adalah akhlak. Perhatikan, sangat urgent jika seorang adalah panutan. Kenapa? Teladan perbuatan lebih mengena dari sekedar teori atau praktek, ya. Praktik lebih mengena daripada sekedar teori. Ya, karena orang percuma teori banyak tapi ternyata dia tidak bisa mengena. Kemudian yang berikutnya, masyarakat lebih melihat praktek daripada teori. Percuma teori banyak tapi praktiknya enggak benar. Kemudian masyarakat menilai yang zahir. Adapun batin mereka tidak tahu. Maka kita ketika berinteraksi dengan mereka berusaha menjadi seorang yang berakhlak mulia, ya. Di masyarakat, apalagi kita menyuarakan sunnah, kita menyatakan kita di atas sunnah, kita ada ahlus sunnah wal jamaah, maka yang paling penting itu adalah adab dalam berinteraksi, terhadap masyarakat, menghormati yang tua, kita kenali tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita datangi, kita kunjungi sebagai bentuk penghormatan sebagai semua muslim, kita kasih hadiah, seperti itu, ya, seperti itu. Karena di antara kunci sukses seorang dai akhlaknya yang mulia, dia mudah bergaul sama orang lain, mudah senyum, tidak kelihatan sombong, tidak kelihatan angkuh, ya. Apalagi dia tinggal di masyarakat sekitarnya, maka tunjukkan bahwasanya akhlaknya yang mulia. Masyarakat yang nilai antum mau ikhlas, antum mau tulus, tawadhu, itu kan hati. Yang masyarakat adalah bagaimana praktek zahirmu, praktek lahiriahmu, itulah yang dinilai oleh masyarakat.
Sehingga sangat urgen bagi seorang yang sebagai dai. Dai ataupun orang yang penampakannya seperti dai, seperti antum nampak seperti penggiat dakwah ya. Yang laki-laki Masya Allah dengan pakaian islami, dengan janggutnya, dengan cingkrangnya, wanita dengan cadarnya atau dengan jilbab besarnya, maka orang menilai sebagai orang yang menjalankan sunnah Nabi. Maka pandangan masyarakat kepada mereka pandangan spesifik, bukan pandangan secara umum. Artinya ini orang-orang yang mengaku-ngaku menjalankan sunnah Nabi SAW, mereka ingin lihat bagaimana akhlaknya. Ya, oleh karenanya Rasulullah mewasiatkan kepada Mu'adz, apalagi dia sebagai seorang dai, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dari sisi ini benar sabda Nabi SAW, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat dan dia sabar dengan gangguan-gangguan masyarakat itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak berbaur dengan masyarakat dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Namun seorang dai hendaknya berbaur, berinteraksi dan sabar dengan kekurangan audiens, kekurangan sudah dinasihati tidak ngerti, sabar dengan mereka ya. Maka inilah kunci sukses seorang dai ya. Dan ini dalil bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung, dan dalilnya terlalu banyak, sudah kita bahas dalam buku yang lain seperti dalam buku kita Syarah Kitabul Jami', Syarhu Kitabil Jami', sudah saya bahas di awal tentang keutamaan akhlak mulia. Taib, kita masuk pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. An Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara atau aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengnya. Ya, intinya dia di belakang Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Ya, apakah wa'al sedang dibonceng atau sedang berjalan? Tapi zahirnya adalah dibonceng, karena kalau berjalan bagaimana? Ibnu Abbas di belakang, kemudian Nabi bicara. Kalau beda dengan ketika dibonceng, maka Nabi berbicara dia dengar, ya, dan beliau dengar karena satu tunggangan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebut ada sekitar 30 orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu masih kecil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi meninggal umurnya mungkin 15 tahun, baru balik ya, 15 tahun, 16 tahun seperti itu ketika Nabi meninggal dunia. Artinya kejadian obrolan ini Nabi sama dia masih dalam kondisi kecil, belum balik. Dan ada sekitar 30 orang pernah dibonceng oleh Nabi seperti Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas, kemudian di antaranya Hasan dan Husain, di antaranya Usama bin Zaid ya. Misalnya Fadl bin Abbas. Ini beberapa orang-orang sampai dikumpulkan oleh seorang ulama sekitar 30 orang. Tapi kata Nabi, "Ya gulam inni u'allimuka kalimat." Wahai sang remaja, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat ya. Artinya tidak banyak, tapi beberapa nasihat. Ini metode Nabi SAW untuk tasywiq, untuk membuat orang penasaran, sehingga ingin mendengar. Ketika dia sudah timbul perasaan ingin tahu, aku akan ajarkan kamu beberapa wasiat misalnya. Beberapa kan tidak begitu banyak. Makanya Nabi SAW sering menyebutkan angka tertentu, 3, 7, 4 misalnya. Kali ini Rasulullah mengatakan, aku akan ajarkan engkau beberapa kalimat. Ya. Maka Ibnu Abbas pun mendengar. Rasulullah mengatakan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini maksudnya jagalah perintah Allah, jangan sampai kau tinggalkan, dan jagalah larangan Allah, jangan kau langgar. Ya, karena Allah tidak perlu dijaga tentunya. Ini sudah kita bahas dalam pembahasan tersendiri. Allah tidak perlu dijaga. Maksudnya ini adalah metode dalam bahasa Arab namanya majazul hadf, yaitu suatu ada yang di mudhafnya dihapuskan, seperti Allah berfirman was'alul qaryata, tanyakanlah kepada negeri, maksudnya was'ali ahlal qaryah, was'al ahlal qaryah, was'alil qaryata, tanyalah kepada negeri, maksudnya was'al ahlal qaryah, tanyalah kepada penghuni negeri tersebut. Sama ketika kita mengatakan ihfazillah, jagalah Allah, bukan maksudnya Allah kita jaga, kalau tidak perlu dijaga, justru Allah jaga kita. Tapi maksudnya adalah jagalah perintah Allah dan jagalah larangan Allah. Buktinya apa? Buktinya
jawabat syaratnya yaitu Allah akan menjagamu. Ihfadillah yahfadzka. Allah jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Artinya sudah dipahami Allah tidak butuh penjagaanmu. Terus maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah jagalah perintah Allah, yaitu jangan kau tinggalkan. Dan jaga larangan Allah, jangan kau langgar. Apa saja yang Allah larang, apa saja yang Nabi larang, maka jangan kau langgar. Kalau Allah mengatakan, perintahkan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan, jangan dilanggar. Kalau Nabi mengatakan isrif basarak, palingkanlah pandanganmu, melihat haram, maka palingkan. Jangan malah melotot, perhatikan. Katanya sepele, tapi ini perintah Nabi SAW. Lakal ula wa laysat lakas tsaniyah, bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan yang berikutnya. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya, falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau diam, maka kita kerjakan. Ini namanya menjaga Allah, menjaga perintah Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan menjaga larangannya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Yahfadzka, maka niscaya Allah akan menjagamu. Niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Allah menjaga dirimu dan menjaga keluargamu. Kata para ulama, Allah menjagamu maksudnya Allah menjaga duniamu dan akhiratmu, agamamu dan duniamu dijaga oleh Allah. Seorang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga agamanya. Akan banyak syubhat tapi dia bisa lewat, dia bisa lolos. Akan banyak godaan tapi dia bisa lolos. Kenapa? Dia senantiasa bertakwa kepada Allah, menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Maka ketika agamanya mau dirusak dengan ada orang yang menyebarkan syubhat, dengan adanya orang menyebarkan pikiran yang menyesatkan, dengan banyak orang mempropagandakan syahwat wanita, syahwat yang lainnya, dia selamat. Kenapa? Karena dia selama ini menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi agamanya dijaga. Sampai kapan? Sampai dia meninggal. Dia istiqamah. Kalau dia bersalah, dia segera bertobat kepada Allah. Agamanya dijaga karena dia senantiasa menjaga perintah Allah dan larangan Allah. Kemudian Allah menjaga dunianya. Allah menjaga dunia, kata para ulama, Allah menjaga fisiknya, Allah menjaga anaknya, Allah menjaga istrinya, Allah menjaga hartanya, Allah jaga dirinya, ya. Allah jaga dunianya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Allah akan berikan dia rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Allah berikan solusi kepadanya. Maka seorang berusaha menjalankan perintah Allah dan larangannya, niscaya Allah akan menjaganya, ya, dengan penjagaan khusus. Ihfadillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka kau akan dapati Allah di hadapanmu. Artinya penjagaan tersebut hadir kapan kau butuhkan. Hadir kapan kau butuhkan. Allah senantiasa di hadapanmu. Ketika kau dalam kondisi sulit, Allah kasih solusi. Dalam kondisi sempit, Allah kasih kelapangan. Kapan? Segera. Karena tajidhu tujahaka, kau dapati Allah di hadapanmu. Ini butuh ketulusan kita di hadapan Allah. Kita menjalankan perintah Allah dan larangannya, ya. Dan sangat sulit di zaman sekarang ini. Betapa banyak perintah Allah kita lalaikan dan betapa banyak larangan Allah kita langgar. Dengan adanya interaksi kita dengan medsos, interaksi kita dengan YouTube, Facebook dan yang lainnya, maka seorang bertakwa kepada Allah, insya Allah akan menjaganya. Allah akan jaga dia di saat-saat genting, Allah hadir menjaganya. Karena tajidhu tujahaka, ini penekanan. Jika engkau jaga Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Ini wasiat yang pertama, menjaga Allah. Wasiat yang kedua kepada Ibnu Abbas, kalimat yang kedua, idza sa'alta fas'alillah, jika kau minta kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pengajaran tauhid kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas masih kecil ketika itu. Tapi Rasulullah SAW tanamkan tauhid. Mintalah, artinya apa? Senantiasa kau bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada Allah. Kalaupun kau harus minta kepada makhluk, maka yakinlah makhluk tersebut hanyalah sebab yang menentukan akibat, yang membuat makhluk itu mau menolongmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menggampang-gampangkan minta tolong kepada orang lain, ya, ini mengurangi nilai tauhid. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil baiat, sumpah kepada para sahabat, Allah yas'aluna an-nasa syai'a, agar kalian tidak meminta kepada manusia apapun. Ya, karena kalau kita meminta pertolongan, kita punya hutang budi sama dia. Kalau kita punya hutang budi, kita akan merunduk, dan itu benar. Akan benar, kita akan enggak enak, kita akan merunduk, punya hutang jasa sama dia. Maka benarlah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, ahsin ila man syi'ta takun amirahu, ya, wastaghni
amman syi'ta takun nadhirahu, ya. Wahtaj ila man syi'ta takun asirahu. Atau kama qala Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, berbuat baiklah kepada siapapun, niscaya kau akan menjadi amirnya, kau akan menjadi pemimpin orang yang kau baiki tersebut. Merasa cukuplah dari siapapun, niscaya kau akan berimbang dengannya. Dan butuhlah kepada siapapun, niscaya kau akan menjadi tawanannya. Butuhlah kepada siapapun, niscaya kau akan menjadi tawanan. Itu benar. Kalau kita sering minta kepada orang, akhirnya kita rendah di hadapan dia, enggak enak sama dia, merasa punya hutang budi. Maka Nabi mengajarkan kalau meminta, hendaknya minta kepada Allah. Urusan apapun, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak usah malu-malu untuk minta kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum." Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya adalah lapar kecuali yang aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni, minta makan kepada aku. Allah suruh minta makan kepada Allah. Makanan yang kita makan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Mintalah makan kepada aku, niscaya akan berikan makan kepadamu. Kata Ibnu Rajab. Kemudian kata Allah juga, ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, semuanya tidak berpakaian kecuali yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian dariku, niscaya aku akan beri pakaian kepada kalian. Kata Ibnu Rajab ketika mengomentar di sini Ibnu Hambali, ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka kita minta kepada Allah bahkan dalam perkara-perkara yang kecil yang kita anggap sepele. Makan, pakaian itu perkara mungkin zaman sekarang sepele. Tapi tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang dipermasalahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Udu Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, liyas'al ahadukum rabbahu hatta syirakan alihi. Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah meskipun memperbaiki tali sendalnya saja. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia lapar setelah dia membantu dua wanita dalam di negeri Madian, wasaqalahuma tsumma tawalla ila dhil dalam surat Al-Qasas. Kemudian dia pun berenang di bawah sebuah pohon dan dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan aku ini sangat fakir kepada kebaikan darimu ya Allah. Kata para ahli tafsir, dia minta roti. Musa lapar minta roti. Nabi Musa alaihissalam minta roti. Jadi kita selalu hati kita tergantung kepada Allah. Minta kepada Allah. Minta ya Allah mudahkanlah aku ini, Allah mudahkanlah. Jangan kita merasa kita kebanyakan minta. Itu kita butuh seperti itu kalau kepada manusia. Justru Allah senang kalau kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kita adalah hamba yang selalu butuh kepada. Jangan kita tidak merasa butuh kepada Allah. Kalau manusia, iya manusia, kita enggak enak minta kepada manusia. Kenapa? Karena asetnya terbatas. Ada limitnya asetnya. Mau sekaya triliuner, mau sekaya apapun yang mungkin punya orang terkaya di dunia, tetap asetnya terbatas. Minta terus, lama-lama dia merasa asetnya diusik. Tapi kalau Allah unlimited, kayaknya tidak terbatas, maka minta saja. Tinggal kun fayakun, mudah bagi Allah dan tidak usah malu-malu. Justru Allah senang ya jika hambanya sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man la yas'alillah yaghdab min. Siapa yang tidak minta kepada Allah murka kepadanya. Allah senang. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabbmu, mintalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Jadi kita selalu minta kepada Allah. Sekali lagi, kalau kita terpaksa harus minta tolong kepada manusia, ini namanya kita butuh dalam kondisi tertentu kita butuh pertolongan kepada manusia. Tetap hati kita bersandar kepada Allah. Karena orang ini tidak bakalan menolong kita kalau Allah tidak gerakan hatinya. Allah hadirkan dia untuk membantu kita. Tidak jadi masalah. Bukan berarti haram kita selalu minta pertolongan, tapi kalau sesekali tidak jadi masalah, apalagi keperluan. Dan benarlah firman Allah, wa ta'awanul birri wat taqwa, saling tolong menolong, enggak ada masalah. Ya. Tapi tetap hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika minta tolong kepada Allah. Minta tolong, klikkan hati, sambung dengan Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat berikutnya, dan kalau kita senantiasa minta kepada hati kita, tauhid kita semakin mantap. Karena kita tidak ada ketergantungan kepada makhluk siapapun. Kita yakin rezeki dari Allah. Orang ini pun bawa rezeki, orang ini beri hadiah, orang ini beri bantuan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya amalan yang makanan yang terbaik adalah makanan yang merupakan hasil kerja kita sendiri.
Wa inna Nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Dan Nabi Daud alaihissalam dulu makan dari hasil kerjanya sendiri. Kemudian kalimat berikutnya, wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwasanya seluruh umat kalau berkumpul untuk beri manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa beri manfaat kepadamu kecuali yang telah Allah catat untukmu. Karena semua Allah adalah an-nafi ad-dhar, dia yang beri manfaat dan dia memberi kemudaratan. Satu dunia ingin beri manfaat kepada kita, minta tolong satu dunia tolong kita. Kalau Allah tidak catat pertolongan tersebut, tidak akan bisa tertolong. Satu dunia kita minta tolong, tolong saya. Dan satu dunia berusaha menolong. Kalau Allah tidak catat, tidak bisa selamat dari, tidak bisa mendatangkan pertolongan. Itu banyak, ada orang kaya, orang terkenal, minta seluruh dokter untuk bantu dia. Kalau nggak bisa, waktunya mati. Ya. Tapi kalau orang-orang ingin berkumpul, ingin mencelakakan dia, tapi Allah selamatkan, dia akan selamat. Wa ini ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Jika mereka bersatu padu untuk beri mudarat kepadamu dengan suatu kemudaratan apapun, mereka tidak bakalan mau memberi mudarat kepadamu kecuali yang telah Allah catat akan menimpamu. Rufi'atil aqlam. Ya, telah diangkat pena-pena pencatat takdir. Wa jafatis sub, lembaran-lembaran sudah kering, tidak bisa ditipeks lagi, tidak bisa ditulis lagi kedua kali. Pena-pena sudah diangkat, takdir tidak bisa berubah. Hadis hasan sahih, riwayat Tirmidzi. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam riwayat yang lain selain riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha' ya'rifka fi syiddah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah ketika dalam kondisi lapang, ya'rifka fi syiddah, maka Allah akan kenal engkau dalam kondisi sulit. Ini nasihat dari Nabi SAW. Dalam kita lapang lagi punya duit, kita berusaha cari muka di depan Allah. Bukan cari muka pada manusia. Kita sedekah, kita lagi sehat, kita puasa, kita sholat malam. Kita berusaha mengenalkan diri kita kepada Allah. Kita ingat Allah, berusaha mengenal Allah, berusaha mengenalkan diri kita. Nanti dalam kondisi sulit, ya'rifka fi syiddah, Allah akan kenal engkau. Dalam kondisi sulit, Allah langsung kenal engkau sekaligus. Saat itu juga. Makanya dikatakan ketika dalam sebagian riwayat disebutkan ketika dalam Syarah Arba'in Nawawiyah, ketika Yunus bin Matta, Nabiullah Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus, fanada fi dhulumat, kata Allah, kemudian dia menyeru dalam tumpukan kegelapan. Itu kegelapan dalam perut ikan paus, kegelapan lautan, kemudian kegelapan malam, kegelapan awan, kegelapan bertubi-tubi. Dia dalam perut ikan paus. Kalau dia berteriak, siapa yang mendengar? Mau telepon, saya mau telepon, sinyal enggak ada dalam perut ikan paus. Siapa yang mendengar suaranya? Fanada fi dhulumat, maka dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka ketika itu Allah pun tahu ini suara tidak asing para malaikat, ini suara tidak asing, suara hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, dia seruan Yunus bin Matta. Jadi ketika dalam kondisi lapang, jangan lupa kita senantiasa kenal Allah. Jangan lupa kepada Allah, perkenalkan diri kepada Allah, cari muka kepada Allah. Niscaya dalam kondisi sulit Allah akan mengenal kita. Kemudian kata Nabi SAW, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Apakah yang Allah takdirkan meleset, kau tidak akan mendapatkannya. Kau berusaha semaksimal mungkin, ya, tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu. Apakah yang menimpamu itu berupa kebaikan atau keburukan? Kalau kau ditakdirkan kaya, kau pasti kaya, tidak mungkin kau miskin. Kalau kau ditakdirkan miskin, kau tak akan miskin, tidak mungkin kau menghindar darinya. Wa alam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan datang bersama dengan kesabaran. Tinggal sabar datang pertolongan. Ini kita masalahnya enggak sabar. Sabarnya masih ragu-ragu, pertolongannya pun ragu-ragu. Kapan kita sabar, pertolongan bersama dengan kesabaran tersebut. Ini harus kita yakini. Kita ini menghadapi banyak permasalahan, tidak datang pertolongan Allah karena kita kurang bersabar. Emosi, marah, teriak-teriak, curhat di Facebook, curhat di medsos. Gimana mau datang pertolongan? Anna nasrah ma'as sabr. Sampai Nabi mengatakan bersama, jadi kebersamaan sama bareng-bareng. Tinggal kamu sabar yang benar, datang pertolongan. Cuma kita enggak sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya solusi kelapangan datang bersama penderitaan. Tapi harus sabar menghadapinya. Wa anna ma'al usri yusra, bersama dengan keburukan, dengan kesulitan ada kemudahan.
Allah berfirman dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama dengan kesulitan ada kebaikan, bersama dengan kesulitan ada kebaikan. Kata ahli nahwu, inna ma'al usri bersama kebaikan, alif lam itu al-usr, ada alif lamnya. Sungguhnya bersama dengan kebaikan ada bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kemudahan itu yusran. Yusran di sini nakirah. Kemudian Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusran. Sungguhnya bersama dengan kesulitan yang pertama. Sama karena ada alif lamnya. Yusran nakirah, yusran yang kedua tidak sama dengan yusran pertama. Saya tuliskan di sini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Perhatikan sini alif lam lil ahad, ya. Sehingga ini sama, ya. Al usr yang pertama, adapun ini tidak sama, Tunggu saya ini sama. Ini tidak sama. Jadi usur yang pertama dengan usur yang kedua sama. Jadi sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguhnya bersama kesulitan tersebut ada kemudahan yang lain. Ya, kalau kita artikan sungguhnya ada kesulitan, ada kemudahan, dan sungguhnya bersama kesulitan tersebut ada kemudahan yang lain. Makanya Ibnu Abbas mengatakan lan yablighal usr yusrain. Tidak akan satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Dan ini menunjukkan luar biasa. Allah ada beberapa. Pertama, inna, penekanan. Kemudian ma'a, dua, kebersamaan. Kemudian ini ketiga, pengulangan. Kemudian yang keempat, al-usr 1, al-yusr 2, yusran 2. Ada 2 kali. Lihat, ada 4 penekanan menunjukkan bahwasanya kesulitan itu bersama dengan kemudian bersama datang dengan kesulitan. Subhanallah. Bahkan subhanallah mengatakan di antaranya contoh misalnya, la qadarullah, kita tidak ingin tapi sini terjadi seorang kemudian terjadi kecelakaan. Kemudian dia lagi naik mobil sama anak istri, tahu-tahu mobilnya ketabrak remuk, tapi subhanallah dia lihat dirinya selamat, anaknya selamat. Ketika itu pun dia sadar ada kemudahan, alhamdulillah bukan anak saya yang diambil oleh Allah, bukan musibah menimpa istri saya, alhamdulillah cuma mobil. Ini pun masih bisa diperbaiki. Banyak hal di tengah-tengah kesulitan tersebut ada kemudahan, maka seorang tinggal bersabar. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini yaitu kita berusaha merasa diawasi oleh Allah dalam sabda Nabi, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu jagalah Allah dimanapun kamu berada. Kamu kalau mau beribadah tidak tunggu dilihat oleh orang. Kamu bersedekah tidak perlu ditunggu oleh orang. Kamu meninggalkan maksiat bukan hanya ketika ada orang lain. Kamu sendiri pun meninggalkan maksiat. Jagalah Allah dimanapun engkau berada. Ini di antara makna yang kita ambil dari muraqabatullah. Apa hadis keterkaitan hadis ini dengan muraqabatullah? Kita disuruh menjaga Allah meskipun tidak ada yang melihat. Karena kita yakin Allah melihat kita. Demikian juga ta'arraf ila Allah fir raha, cari muka kepada Allah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam kondisi lapang. Jadi ketika lapang kita ingat Allah. Sehingga kita berusaha, kita tahu kita senantiasa diawasi oleh Allah, maka kita berusaha mengenalkan diri kita kepada Allah atau mengenal Allah meskipun ketika dalam kondisi lapang, yang biasanya orang lupa dan lalai ketika dalam kondisi lapang. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini saja 2 hadis yang saya sampaikan pada para jamaah. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. kiranya kita sunnah Allah atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat kita, dan dapat kita amalkan ilmu yang kita dapat dari Ustaz Dr. Firanda Nadirga. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya Ustaz, Anda pernah mendengar hadis bahwasanya di hari kiamat nanti ada golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang Allah jadikan
amalan-amalannya menjadi debu yang berterbangan karena maksiat yang dikerjakan di kala sedihnya. Pertanyaan anak, bagaimana kiat-kiat kita untuk menghadiri muraqabatullah di kala sendirian agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan di kala sendirian ini? Barakallahu wa jazakumullahu khairan. Tidak, saya rasa cara yang paling mudah kita belajar tentang Asma'ullahil Husna. Maksudnya Allah adalah Ar-Raqib. Ar-Raqib maksudnya Maha mengawasi. Maha mengawasi. Allah Sami, Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Ya, yakin Allah melihat kita. Ya. Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Ya, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquhu wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata yang tidak bisa mengurus rezekinya, Allah yang memberi rezeki. Kalau hewan saja Allah tahu, daun saja Allah tahu, padahal mereka ghairu mukallaf. Mereka tidak dibebani dengan syariat, apalagi dengan kita. Dan betapa banyak orang-orang yang terbongkar maksiatnya ketika dia bersendirian melakukan maksiat, lama-lama dibongkar oleh Allah. Berulang-ulang akhirnya ada saatnya Allah bongkar maksiatnya ya. Tetapi seorang bertakwa kepada Allah pun tidak, dia selalu jangan lupa senantiasa bertobat dan bertobat. Ya. Kalau perlu dia tulis sesuatu di hadapannya, misalnya misalnya tentang ayat-ayat yang wa huwa ma'akum aina ma kuntum, misalnya ya, innallaha kana sami'an basiran. Dia tulis di kamarnya agar dia selalu takut. Ya, bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya. Ayat-ayat yang seperti itu yang seperti dia lihat ketika dia bersendirian sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting dia berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rasa takut dalam dirinya ketika dia bersendirian. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku mohon rasa takut kepadamu ketika sedang bersendirian atau sedang di hadapan orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana ketika kita bertemu dengan seseorang tetapi tidak pernah merasa aman dengan perkataan dan perbuatannya? Misalkan saja seperti seorang dosen saya yang seperti memerintahkan untuk membuka cadar, menjadikan saya selalu merasa tidak aman jika bertemu. Gimana ya? Mungkin dosen tersebut mungkin suka lirik mata atau gimana. Kalau enggak ya duduk di ujung sana misalnya. Dosen selalu buka cara, duduk di ujung. Kalau memang harus memang hadir, terpaksa untuk hadir, maka duduk di ujung ya supaya hilang rasa khawatir tersebut ya. Artinya kita mengambil sebab-sebab. Pertama kita berdoa kepada Allah agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita ikhtiar artinya duduk jangan di depan dia, duduk di ujung kanan, ujung kiri. Yang penting kita masih bisa mendengar apa yang disampaikan dan bisa mencatat apa yang ditulis. Ya, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu jaga diri. Jaga diri ya. Kalau ada yang melihat segera tutup wajah misalnya ya. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Saya mau tanya, apakah benar berdoa kepada Allah? Apakah benar berdoa kepada Allah dengan yang spesifik, tapi hanya minta yang baik? Karena anak pernah dengar kalau kita minta kesabaran nanti dikasih ujian seperti anak bandel dan lain-lain. Apakah benar konsep? Gimana? Saya nggak paham. Gimana? Ulangi. Kalau apakah benar kita berdoa pada Allah dengan hal-hal yang spesifik, tapi hanya minta yang terbaik? Karena sang penanya pernah mendengar kalau kita minta kesabaran nanti kita dikasih ujian seperti anak bandel dan lain-lain. Sebenarnya bertanya apakah benar konsep seperti itu? Enggak, kalau kita di hadapan kita nampak ada kesulitan-kesulitan, kita minta kesabaran. Sebagaimana doa-doa yang disebut dalam Al-Qur'an, Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin.
Ya Allah, curahkanlah kesabaran kepadaku. Kalau kita lihat kesabaran, ujian sudah depan mata, kita minta kesabaran. Kalau tidak ada ujian, ya kita minta kebaikan. Seperti itu aja. Ya, karena kita lihat ujian depan kita. Ya, jangan kita minta kesabaran seakan-akan kita minta diuji supaya kita sabar. Jangan kita minta ujian. Sebagaimana kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian mohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan musuh. Enggak usah minta bertemu dengan musuh. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kalian bertemu dengan musuh, sabarlah. Jadi kalau sudah ada kesulitan di depan mata, kita minta kesabaran. Diuji dengan pasangan hidup, diuji dengan anak, diuji dengan orang tua, diuji dengan ekonomi, diuji dengan tetangga. Kita bilang, ya Allah, sabarkanlah aku. Anugerahkan, curahkanlah sabar kepadaku. Tapi kalau tidak lagi diuji, tidak usah kita minta sabar. Ya. Kita tidak minta sabar, tapi kita minta agar dimudahkan segala urusan. Dimudahkan segala urusan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan pertanyaan selanjutnya, Bismillah, Ustaz izin bertanya di wasiat poin kedua. Ketika kita menyusulkan dosa dengan kebaikan, apakah dosa yang melebur tersebut juga termasuk dosa-dosa besar? Sudah kita sebutkan bahwasanya dosa ibarat najis, adapun kebaikan ibarat air. Maka tergantung dosanya besar, maka kebaikan juga harus banyak yang dilakukan, ya, supaya bisa melebur dosa-dosa tersebut. Ya, kalau airnya sedikit, najisnya besar, ya susah. Tapi kalau najisnya besar, airnya sangat berlimpah luah, maka mudah melebur. Ya. Dan jangan lupa bertobat. Ya, bertobat mudah, bertobat dan susul dengan banyak kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja kepada para pemirsa Majelis Ta'lim Qalbun Salim. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya masih dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Kurang lebih saya mohon maaf, wabillahi taufiq.